Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid. Masih di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di sore kali ini saya ada pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Saya mau jawab tapi melalui video ini teman-teman. Pertanyaannya kemarin saya lupa dari siapa gitu. Pertanyaannya, Bang, tolong dong bikin minta tip untuk menaikkan berat badan bebek ya teman-teman, berat badannya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut videonya, saya mohon buat teman-teman yang sudah menonton video saya, yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah mensubscribe juga saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di video saya mohon jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu berkembangnya lagi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Yang mau subscribe gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau menjelaskan lagi buat teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa, bukan seorang dokter dan juga bukan seorang psikolog atau penyakit dalam ya teman-teman. Saya ini sama seperti teman-teman, orang biasa yang pernah mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Dan jawaban-jawaban saya juga seputar pengalaman saya saja ya teman-teman, karena saya tidak tahu lebih detailnya, ini selama pengalaman saya aja. Oke teman-teman, kita lanjut ke topiknya ya teman-teman. Masalah bebek berat badan ya. Saya juga dulu mengalami, waktu saya mengalami penyakit asam lambung itu dulu, saya tuh waktu masih awalnya tuh saya sekitar 68 kilo ya teman-teman, hampir 70. Selama saya terkena penyakit asam lambung itu selama 3 tahun itu berat badan saya itu turun drastis ya teman-teman. Selama 3 tahun itu menjadi 54. Waktu itu saya pernah timbang, pertama 55, turun lagi 54, di minim-minimnya tuh 54 teman-teman. Itu waktu itu saya 10 kilo lebih ya tuh kayaknya tuh, 10 kilo turunnya, 10 kilo 14 kilo 14 kilo saya turunnya waktu itu. Dan sekarang ini alhamdulillah selama saya sembuh ini sudah normal lagi, bahkan lebih, sekarang 69 mau 70. Kemarin saya udah timbang teman-teman, sebelum saya bikin video ini saya timbang dulu, ternyata ini sudah melebihi kapasitas waktu yang masih dulu-dulu ya teman-teman. Karena kenapa ya, karena ya saya udah sehat, udah normal lagi, udah makannya normal lagi, olahraganya dan aktivitasnya udah biasa lagi ya teman-teman. Bagaimana cara menaikkan berat badan ya teman-teman? Cara tipnya ini saya alami aja ya, nggak pakai yang namanya pakai vitamin atau gimana. Saya jalanin aja. Yang penting saya udah sembuh, enak makan ya saya makan gitu. Saya nggak pakai yang namanya vitamin buat nafsu makan, buat penambah berat badan. Enggak teman-teman. Saya alami aja. Waktu dulu selama saya waktu 3 tahun itu, pas sembuhnya juga itu saya nggak mikirin berat badan saya mau naikin lagi, enggak teman-teman. Saya itu setelah saya sembuh itu ya saya udah enak makan ya saya makan saya teratur ya teman-teman. Waktu lapar saya makan lagi, sedang lagi enaknya ya saya makan lagi, gitu aja. Dan pikiran itu juga dibawa enjoy aja, dibawa fresh, dibawa gembira aja teman-teman. Jadi pikiran kita tuh nggak ada pikiran yang kusut,
pikiran yang kacau, pikiran yang pokoknya yang cemberut mulus lah, nggak ada. Selama saya sembuh itu ya pikiran yang ini aja lah, pikiran kegembiraan. Jadi kita nggak memikirkan masalah-masalah penyakit lah, masalah-masalah rumah tangga atau masalah orang lain gitu. Kita bawa enjoy aja. Jadi berat badan kita itu nambah sendiri. Kalau kita nggak punya pikiran, kita nggak punya beban apa-apa gitu, itu berat badan kita bakalan ya normal sendirilah gitu. Ya untuk nambah ya mungkin bisa, mungkin juga ya enggak gitu, tergantung kitanya juga. Kalau buat temen-temen yang pengen nambahin berat badan dan tadinya misalnya sekian, misalnya beratnya 60 atau tinggal 50, pengen dinaikin lagi ya, yang penting satu, kita sembuh dulu. Kalau kita masih sakit, masih ngerasain perut melilit, dada panas, masih pikiran kemana-mana, keliengan, masih rasa takut, was-was, ya nggak bakalan bisa ini ya teman-teman, nggak bisa naik lagi badan kita. Bukan nggak naik lagi, maksudnya nggak bisa, karena energi kita belum ada, gizi kita belum ada, asupannya, makannya belum teratur, makanya pencernaan kita belum normal lagi. Kita belum bisa naikin berat badan ya teman-teman. Satu, intinya ya kita sembuh dulu, pikiran kita udah pikiran fresh, terus pola makannya kita jaga, kita makannya udah enak, udah makan apa aja udah bisa, tetap kita jaga. Dan kita tidak memikirkan masalah penyakit, udah nggak ada sensasi lagi, udah ada nggak seloyongan, udah nggak ada rasa begah, rasa mual atau gernaik dada panas, udah nggak ada. Itu bisa teman-teman, kita bisa naikin berat badan, dan itu juga bakalan bisa sendiri kan. Energi kita udah kuat, udah normal, gizi kita udah masuknya udah normal ke seluruh organ-organ tubuh kita. Bakal itu pikiran kita udah fresh, udah pikiran yang ke depan, pikiran yang nggak ada pikiran yang wah unek-unek yang ada di dalam pikiran, susah lah gitu. Pokoknya pikiran kita fresh, enjoy. Itu bisa teman-teman. Saya juga kayak gitu, tapi saya waktu mulihin BB-nya itu nggak saya rencanain ya, dengan sendirinya aja. Nanti juga mungkin teman-teman kayak gitu. Kalau kita udah enjoy, kita udah sembuh, makan kita udah jaga, gizi kita udah terpenuhi, energi kita udah full, nanti bisa naik sendiri berat badan kita, bisa normal lagi seperti awal, bahkan bisa lebih ya teman-teman. Yang penting kita jangan memikirkan masalah penyakit terus. Itu pengalaman saya dulu kayak gitu. Yang saya rasakan ya setelah saya sembuh itu, saya pikiran saya udah nggak kacau lagi, nggak kusut lagi kayak dulu. Pikiran kayak saya udah satu. Misalnya saya kerja, saya lagi mengemudi, fokus mengemudi. Jadi nggak ada saya lagi megang setir, lagi mengemudi jalan, pikiran saya kemana-mana, itu udah nggak ada ya teman-teman. Itu namanya belum sembuh. Kalau kayak gitu bakalan belum bisa kita naikin berat badan. Yang penting kita fokus, pikiran kita sehat, makan, kita biasa makan sehari 3 kali, makan banyak. Apabila nggak sampai begah gitu ya nggak apa-apa, makan apa diseringin, makannya sedikit-sedikit tapi banyak, 2 jam sekali bisa juga. Yang penting gizi kita, asupan gizi kita itu udah masuk, udah normal ya teman-teman, udah bisa menyalur ke seluruh tubuh kita, itu udah sehat dan bisa naik berat badan lagi. Waktu saya normalin berat badan ini, saya nggak ada rencana atau pengen ini lagi. Aku ini kayaknya kan banyak tuh tetangga, saudara, keluarga saya tuh kelihatannya kok kurus ya. Emang saya rasakan emang kayak gitu. Emang selama saya sakit ya kelihatannya kusut, kelihatannya ya kucel, kurus kelihatannya gitu, nggak fresh lah ya, namanya orang sakit ya. Dan setelah sembuh, selama saya sembuh itu ya pelan-pelan saya makan ya enak, ini makanan enak di lambung saya, nggak ada masalah. Saya makan
hobi saya makan, saya jalan-jalan, saya bawa happy, pokoknya yang penting bawa happy lah pokoknya. Tapi dengan sendirinya ya normal lagi berat badan saya. Pas ada komentar di kolom komentar ada tip cara menaikkan berat badan katanya. Saya timbang badan saya teman-teman, ternyata udah normal, udah 59, mau 59 69. Dulu kan 68, dulu biasa-biasa 68 67 sebelum saya terkena asam lambung. Tapi setelah saya kena asam lambung selama 3 tahun itu turun drastis 14 kilo teman-teman ya, jadi 54. Waktu itu saya pernah timbang, saya lagi kusut-kusutnya itu di tempat penimbangan, ada tuh timbangan yang kotak itu di rumah sakit. Saya kan waktu itu periksa, saya timbang itu 54. Dan setelah saya udah sembuh ini lagi, kemarin belum lama saya timbang ya, sekarang udah normal lagi, udah 69 bahkan teman-teman. Itu tanpa saya rencanain, tanpa saya buat-buat, itu secara alami aja, berjalan alami aja teman-teman. Saya nggak ada metode menaikkan berat badan, karena yang penting saya pikiran saya udah sembuh, udah sehat lagi, udah normal lagi, pikiran saya udah happy lagi, udah nggak mau mikirin masalah penyakit lagi. Dan lambung saya alhamdulillah udah sedikit-sedikit nggak ada sensasi yang datang apa yang mual, apa kembung, itu udah nggak ada ya. Jadi ya berat badan kita bakalan dengan sendirinya nambah seperti itu teman-teman ya. Saya jalani ya apa adanya aja, nggak pakai vitamin buat nafsu makan, nggak teman-teman. Saya itu dari awal sampai sekarang itu nggak pernah minum vitamin ya tuh, apalagi vitamin nafsu makan nggak pernah, apa vitamin C, vitamin nggak pernah teman-teman. Saya tuh nafsu makannya enak itu selagi pas sudah sembuh ya, makan saya udah enak. Sebenarnya waktu di ambang 60-70 juga makan saya udah nafsunya udah ada, cuman karena kalau ke kemenyangan suka kembung ya, suka begah gitu, makanya saya hentiin, jangan terlalu banyak, tetap yang penting jangan sampai begah gitu. Yang penting asal ada asupan gizi, makannya santai, 2 jam sekali makan lagi. Saya emang sering makan teman-teman, walaupun nggak banyak. Saya itu kalau kerja gini tuh bawa ini bawa nasi di rumah ya, emang saya bawa bekal. Itu saya cuman bawa nasi, itu nanti lauknya saya beli, karena kalau saya beli itu kan saya bisa milih yang makanan-makanan pantangan, makanan-makanan yang nggak bagus di lambung saya. Kalau nasi saya udah bawa di rumah. Terus saya sehari itu untuk saya bisa dari pagi saya dari rumah udah sarapan, terus jam 8 setengah 9 saya udah beli lauknya, saya makan lagi, saya makan sarapan kedua ya teman-teman. Nah nanti jam 10 mau jam 11 saya makan lagi. Nah udah jam 11, nah saya makan lagi nih. Tadi jam 2an saya udah makan lagi teman-teman, 4 kali makan. Sampai sekarang saya masih makan gitu, tapi porsinya nggak banyak ya, pokoknya saya makan sekedarnya. Selagi masih enak saya makan aja. Kadang-kadang ya kalau lagi lapar banget ya banyak, kadang-kadang 3 kali 2 kali makan sekaligus ya. Kayak gitu, yang penting jangan sampai begah, jangan sampai kenyang banget lah, nanti nggak nyaman, nggak enak. Saya pernah ngalamin, saya saking laparnya takut telat, saya makan sekalinya sebanyak-banyaknya waktu itu, akhirnya begah sendiri, sayanya juga jadi nggak nyaman juga teman-teman. Itulah pengalaman saya itu naikin berat badan itu. Saya nggak pakai metode lah, pakai vitamin atau pengen naikin berat badan, enggak, secara alami aja saya secara nggak sadar lah ya saya sih sadar sih, maksudnya udah agak mukanya udah ada berisi lagi, tapi saya nggak bilang kayaknya udah gemukan nih, udah ini, enggak. Karena saya paling malas teman-teman kalau ngomong gitu. Saya tuh yang namanya kayak gitu dari dulu kalau saya bilang kayaknya gemukan, besoknya bisa sakit. Yang udah kayak gitu, makanya saya nggak mau. Pokoknya mau kurus mau gemuk lagi, udah saya diem aja, nggak mau pakai itulah, nggak pakai pengen gemuk lah, pengen inilah, udah. Soalnya yang saya alami yang udah kayak gitu, kalau saya bilang
kadang saya sendiri atau ada yang bilang gitu, apa saudara apa istri, gemukan kayaknya dah makan mulu nih gitu, besoknya 2-3 hari tuh pasti gak enak badan, apa yang pusing, apa batuk, apa ada aja pasti kayak gitu teman-teman. Makanya saya tuh udah secara alami aja, normal aja, udah jalan sendiri, dia mau nambah naik gitu. Jadi nggak ada metode naikin berat badan atau gimana ya. Itulah pengalaman saya, mungkin pengalaman teman-teman lain atau gimana, atau teman-teman pengen minum vitamin juga ya boleh, vitamin ini B kompleks itu ya, buat menjaga badan aja boleh, vitamin tapi jangan obat, kalau bisa vitamin yang vitamin B kompleks terus untuk supaya nafsu makannya bertambah, atau kurkuma plus tuh buat nafsu makan bisa itu. Kurkuma plus itu kan dari temulawak, itu di lambung juga nggak apa-apa sih, bisa. Yang saya baca-baca itu di lambung itu aman. Temulawak itu buat nafsu makan. Kalau teman-teman pengen mau nambah berat badannya, yang penting udah sembuh dulu dah gitu. Kalau belum sembuh mah mau pakai gitu-gitu juga susah. Yang penting hilangin dulu rasa cemasnya, rasa paniknya, rasa pikirannya tuh dijaga dulu. Makannya udah enak lambung, atau makan ini lambungnya udah nggak begah, udah nggak belilit, udah nggak perih, udah nggak ini lagi lah. Pokoknya udah 99%. Kalau udah sembuhnya 99% pasti bisa naikin berat badan lagi. Tapi kalau yang tadinya turun ke bawah dinormalin lagi. Tapi kalau yang udah normal segitu udah naikin lagi ya mungkin bisa aja kali buat teman-teman ya. Kalau saya udah standar segitu aja, 67, 68, 67, 68. Nah 69 baru kali ini naik ya teman-teman. Itu sepengalaman saya selama saya sembuh dari asam lambung ini. Berat badan saya itu ya sekarang udah normal lagi, nggak dulu seperti 54. Kalau teman-teman mungkin beda lagi, kalau punya teman-teman pengen naikin lagi silakan aja teman-teman, dengan cara metodenya teman-teman aja lah gitu. Yang penting kalau saya sih bilangnya, yang penting pikiran kita dibawa enjoy aja, pikiran kita dibawa gembira aja, jangan pikiran nanti berat badan juga naik sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya karena udah sore, ini juga lagi jemput sekolah ya teman-teman. Semoga buat teman-teman saya doakan, semoga teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini cepat diberi kesembuhan, diberi kesehatan lagi, diberi kekuatan lagi ya teman-teman, supaya lebih bisa beraktivitas lagi secara normal, hidup secara normal lagi ya teman-teman. Dan doakan saya juga ya temennya, supaya saya cepet lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, dan supaya saya bisa memberi sharing buat teman-teman lah, sharing buat ini sebisa saya, pengalaman saya. Semoga buat nemenin teman-teman supaya tidak gundah gulana ya dalam penyakit asam lambung ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tetap dibantu di subscribe ya teman-teman, karena subscribe-nya gratis, tidak bayar. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.